Nama saya Reza Abu Bakar, titisan Nabi Adam yang terlahir di daerah keren bernama Bari. Sebenarnya Pak, dari tadi Kak teriak-teriak mau bertolak sama Kak Husnul, sama-sama jomblo. Saya Andi Putri Wahyu Andi yang sering disapa Anput. Oke, di sini sebenarnya saya Rasmiana Nur, biasa dipanggil Rasmi. Pertanyaan saya itu cukup simpel Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak batak mana cikali tenang bodoh mana cemuai cep dan perjalanan jalan-jalan kita kali ini tidak jauh-jauh karena hanya di baru kota. Jadi kita bergeser dulu dari Tompo dan kita akan mengarah ke kota. Dan kata kunci untuk konten kali ini adalah tabe Pak Bupati. Nah, apa maksudnya? Ikut mikir apa nak bilang Pak Bupati. Like, comment, subscribe. Yup, cikali-cikali semuanya, kita bergeser dulu dari Tompo dan kita mengarah ke baru kota. Ya, apa hal kali ini ya ikuti aja ya. Sehat selalu bersama keluarga dan semoga segala impian kita terwujud. Yuk, apa kata Pak Bupati? Saya ingin cerita sedikit. Dahlan Iskan itu pernah dioperasi, diganti dia punya pembuluh darah sepanjang setengah meter, 50 cm. Lalu dia tanya kepada dokter, berapa biayanya ini 50 cm atau setengah meter ini daripada pembuluh nadi itu. Katanya setengah meter itu harganya 500 juta. Jadi kalau 1 meter itu nilainya 1 miliar rupiah. Dan ternyata di dalam tubuh kita ini ada 200 km pembuluh nadi kita. Berarti 200 km dikali dengan 1 miliar berarti 200 triliun. Mau tahu tidak ini berapa itu yang 1 triliun? 1 triliun itu sama dengan APBD-nya Kabupaten Bari. Ya, itu yang dipakai bikin jalan, itu yang dipakai untuk gedung, gaji pegawai dan sebagainya. Ini 200 triliun, berarti 200 tahun untuk membangun Kabupaten Bari. Jadi syukuri itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah merasa tidak banyak rezeki. Tadi banyak pertanyaan kami lihat, ya, bagaimana caranya sukses? Ya. Kalau saya tambahkan, yang pertama itu sukses itu kan berarti banyak rezeki kita. Sukses itu kan berarti dibukakan pintu rezeki. Ya, rumusnya menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang memperluas silaturahim akan dibukakan pintu rezeki. Amin. Yang kedua akan dipanjangkan umurnya. Maukah kita dibukakan pintu rezeki? Maukah kita diperpanjang umurnya? Caranya perluas silaturahim. Dan sekarang ini untuk bersilaturahim tidak harus datang pakai jabat tangan misalnya di rumahnya bupati. Ya, cukup dengan kita melalui digital. Nah, ini pentingnya literasi digital. Ya. Kita bisa bersilaturahmi dengan siapa saja, bukan saja di Baru, tetapi di seluruh dunia. Saya biasa kasih tahu Pak Desa, Pak RT, bahwa kalau ada urusanmu tidak terlalu penting, jangan mau datang. Cukup sampaikan saja laporan melalui WA, atau ada yang dilaporkan di telepon saja. Kalau tidak saya angkat miss call, pasti saya angkat kembali. Ya, biasa itu Pak Desa atau Pak Lurah, Pak RT, maka lain sedih Pak Bupati. Dekor udah kurang ajar. Saya bilang salah, tidak boleh lagi sekarang begitu. Ya, ada caranya. Ya, ada caranya. Ini tadi apa namanya cerdas. Ya. Apa istilahnya? Makin cakap digital. Ada caranya. Tapi sebelum saya sampaikan caranya, saya ingin ceritakan dulu ada bendaharanya. Nah, Pak Gubernur
Kalau dia menelpon dengan Pak Gubernur, Mas Lek kayawa, iya kuat dia buat, padahal tidak dilihat, ya, tidak dilihat, ya. Nah, caranya adalah misalnya dengan pembuka kata saja yang kalau Anda tiba-tiba misalnya mengatakan, Pak Bupati, ini, tentu salah. Tetapi caranya sederhana sekali, cukup tanpa dibukanya misalnya, tabir Pak Bupati, ada kisah warga ini begini. Kan sederhana, sudah sangat sopan sekali ya. Karena inilah gunanya digitalisasi. Inilah gunanya kita pegang handphone ini untuk memperluas jaringan, untuk mempermudah urusan-urusan kita dan sebagainya. Nama saya Reza Abu Bakar, Titisan Nabi Agam yang terlahir di daerah Keren bernama Baru. Sebenarnya Pak, dari tadi Kak teriak-teriak mau bertanya sama Kak Husnul, sama-sama jomblo. Bertanya Buki, Iya. kalau tujuannya ke Ibu Dokter juga saya mau opor aja ke sana. Oh. Ya. Oke. Sederhana aja pertanyaannya Pak. Sekarang itu judi online merajalela. Termasuk saya juga pernah terlibat judi online Pak. Nah, ini berbicara tentang digital lagi. Jadi sederhananya peran pemerintah Kabupaten Baru, khususnya Dinas Infokom dan Polres Baru, apa program-program yang telah untuk mencegah maraknya judi online saat ini? Terima kasih Pak. Oke, ya. Ini Reza memperkenalkan bahwa dia biasa juga ikut judi online. Caranya kalau untuk Reza gampang, ya suruh kunci ke kamar oleh Pak Abu Bakar. Ya, jadi begini, ini memang menjadi masalah, ya. Ini memang menjadi masalah. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah ini dari keluarga. Bagaimana misalnya memproteksi diri kita, keluarga kita, sehingga jangankan judi online, ya, konten-konten negatif juga tidak dilihat, ya. Jadi tugasnya kita mengedukasi, termasuk pada malam hari ini, bagaimana mengedukasi, mempergunakan ini alat-alat IT untuk hal-hal yang positif. Karena ini digitalisasi bagi pisau dua mata, ya. Dia bisa merusak, kemudian bisa juga menjadi positif. Katakanlah misalnya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan usaha dan sebagainya, nah itu ya. Tapi tentu saja karena yang namanya judi online bandarnya bukan di Baru, ya. Dan bandarnya bahkan bukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, perkenalkan saya Andi Putri Wahyu Andi yang sering disapa Amput. Oke, di sini sebenarnya dari tadi mau bertanya, ya, tapi terlalu tidak memperhatikan bagian kananku. Jadi pertanyaan saya ini, kan di sini saya berdiri sebagai seorang anak, bahwasanya anak-anak itu banyak memakai media sosial yang bisa menyebabkan hal negatif atau hal yang berdampak buruk. Di sini saya melihat bahwasanya banyak anak yang memakainya itu bahwa memanfaatkan seperti konten-konten yang tidak sepantasnya dilihat. Namun sedangkan konten-konten yang sering sekali kayak bermanfaat itu yang tidak bermanfaat itu tidak pernah muncul di FYP kata gaulnya. Jadi bagaimana pandangan pemerintah bahwasanya jika konten yang bermanfaat itu agar lebih diterbitkan, agar lebih berwawasan lebih luas supaya generasi selanjutnya bisa melihatnya, dan konten-konten yang tidak sepantasnya dilihat seperti joget-joget badan itu bisa di take down begitu. Oke, ya. Solusinya adalah seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, ya. Ada semacam literasi digital supaya kita bisa tahu mana yang bagus, mana yang jelek. Kemudian yang bagus itu diapain, yang jelek diapain. Yang jelek, yang negatif itu ya kalau perlu dihapus saja, tidak usah ditonton, ya. Yang bagus diteruskan, ya. Itu Putri mana dapat hadiah? Nama saya Rasmiana Nur, biasa dipanggil Rasmi. Pertanyaan saya itu Rasmi. cukup simpel Pak. Apa tips dari Bapak supaya sukses di usia muda? Terima kasih. Iya.
Bagus pertanyaannya, ya. Iya. Tapi paling bagus lagi, sukses di usia muda, bahagia di usia tua. Iya. Caranya sederhana ya, dan aku semua. Ya, pertama belajar, dan belajar. Yang kedua, bersihkan hati. Ya, insya Allah, ya, berdoa. Ya, dan satu lagi paling penting itu harus dengar dari Ica, ya, jangan sama sekali ada rasa minder di dalam hati kita, ya, karena semua orang sama. Jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Dia punya kelebihan, kita punya kelebihan sendiri. Dia punya kekurangan, kita punya kekurangan. Ya, syukuri apa yang ada dan selalu berusaha untuk lebih meningkat lagi. Ada namanya biasa itu 4 ya. Yang pertama kerja keras, ya. Yang kedua kerja tuntas. Yang berikutnya adalah kerja ikhlas. Insya Allah kalau ini dilakukan akan sukses. Dengar dulu. Di panitia konser Aura Kasih. Sekian dan terima kasih. Luar biasa.